Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aksan Raditya Nabiha. Saya dari mahasiswa Unsip Universitas Cipasung Tasikmalaya. NIM saya 2024 0202 003. Baik, di sini saya akan membahas tentang etika dan tanggung jawab profesional dalam pengantar rekayasa perangkat lunak. Apa sih etika profesional? Oke, di sini ada 3 macam etika. Yang pertama, standar etika. Yaitu standar etika itu moral yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Di etika ini mencakup sangat luas lah. Yang mengatur perilaku individu dalam bermasyarakat. Jadi ini tuh kita tuh etika dalam bermasyarakat termasuknya. Dan yang kedua, etika profesional. Oke, kita tidak lagi asing yang namanya etika profesional itu dalam dunia pekerjaan. Prinsip moral yang mengatur perilaku dalam konteks pekerjaan. Nah, di sini tuh etika profesional itu sangat penting dalam pekerjaan. Selain pekerjaan juga ada etika dalam rekayasa perangkat lunak, yaitu menyangkut kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Yang dimaksud kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan yaitu tidak mengambil karya orang lain ataupun tidak copas, copy paste orang lain tanpa izin lagi apalagi ya. Jadi harus jujur dan tanggung jawab dan keadilan. Tanggung jawab apa yang kita buat dan tanggung jawab apa yang kita lakukan. Mengapa etika penting dalam rekayasa perangkat lunak? Di sini saya akan menjelaskan ada 3 keputusan. Keputusan yang pertama, keputusan teknis berdampak pada masyarakat luas. Nah, yang kedua, kesalahan atau kelalaian bisa menyebabkan kerugian besar. Yang ketiga, membangun kepercayaan antar pengembang, pengguna, dan masyarakat. Jadi, etika di rekayasa perangkat lunak itu ada 3 bagi saya. Yang pertama, keputusan teknis berdampak pada masyarakat luas. Jadi, RPL itu sangat luas banget jangkauannya. Yang kedua, kesalahan atau kelalaian bisa menyebabkan kerugian besar. Ya, tidak lagi asing dengan RPL itu, yaitu ngoding. Jika kita salah melakukan kesalahan dan kelalaian atau ceroboh bisa menyebabkan kerugian besar. Seperti kehilangan pekerjaan, image kita menjadi jelek, ataupun tidak jadi orang itu tidak mempercayainya lagi. Itu salah satu kerugiannya. Yang ketiga itu membangun kepercayaan antar pengembang, pengguna, yaitu pentingnya image dalam dunia pekerjaan profesional di rekayasa perangkat lunak. Ya, itu sangat berdampak sekali di dunia pekerjaan. Yang selanjutnya kita ada tanggung jawab profesional, yaitu bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri, bertanggung jawab apa yang kita lakukan di dunia kerja. Pokoknya kita harus bertanggung jawab. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data pengguna. Itu udah pasti, karena kita sebagai RPL, rekayasa perangkat lunak, kita harus menjaga kerahasiaan data pengguna. Tidak boleh bocor sana-sini, dan tidak boleh memberikan data orang lain
tanpa izin ataupun tanpa sepengetahuan. Yang ketiga, menghindari konflik kepentingan. Ya, kita patut menghindari konflik kepentingan. Apa sih itu yang dimaksud menghindari konflik kepentingan itu? Ya, seperti konflik-konflik yang merajalela seperti yang sekarang itu, kalau nggak salah tuh, Bejorka, seperti itulah yang di berita-berita. Yang keempat, memberikan solusi yang aman, handal, dan sesuai kebutuhan. Kita sebagai programmer, kita harus memberikan solusi yang aman, profesional, handal, dan sesuai kebutuhan si customer. Kalau kita membahas dalam dunia pekerjaan, kode etik rekayasa perangkat lunak atau ACM atau IEE. Yang pertama, kepentingan publik diutamakan. Itu sudah pasti. Kode etik sudah pasti kita sebagai rekayasa perangkat atau programmer harus melayani publik terlebih dahulu. Bertindak sesuai hukum dan standar profesional. Ya, seperti ada pasalnya yaitu pasal 3 ayat 27 ITE. Yang ketiga, menyediakan produk berkualitas tinggi dan sesuai kebutuhan si customer. Menyediakan produk berkualitas tinggi, ya kita sebagai programmer harus memberikan yang berkualitas untuk publik. Yang keempat, ada menjaga privasi dan keamanan informasi. Apa sih? Ya seperti apa ya? Menjaga yang seperti tadi yang dibicarakan, etika profesional di dunia rekayasa perangkat lunak itu patut menjaga privasi dan keamanan informasi publik orang lain ataupun di dunia bisnis maupun dimanapun di dunia kerja itu, menjaga privasi dan keamanan informasi itu patut dijaga. Yang kelima, terus belajar dan berbagi pengetahuan. Jadi kita sebagai programmer di dunia profesional, tanggung jawab di sini ada kode etiknya yaitu terus belajar dan berbagi pengetahuan. Kita harus belajar terus-menerus dan jangan lupa berbagi ilmu. Tidak boleh pelit. Di sini ada contoh pelanggaran etika. Yang pertama, menyalin kode tanpa izin, yaitu plagiat yang tadi saya pernah sampaikan. Kode etika profesional itu katanya tidak boleh, etika di RPL itu kita tidak boleh copy paste. Nah, itu tuh tidak boleh, guys. Kita harus menghargai orang lain. Apalagi copy paste-nya tuh tanpa sepengetahuan si pemilik atau tidak izin terlebih dahulu. Yang kedua, tidak memperbaiki bug yang diketahui. Nah, ini tidak boleh dicontoh. Ini yaitu contoh pelanggaran etika RPL. Ya, programmer RPL juga boleh. Jadi kita sebagai programmer harus bisa memperbaiki bug yang tidak memperbaiki. Kita sebagai programmer harus memperbaiki bug yang diketahui. Tidak boleh mentelantarkan customer kita. Kita tidak boleh cuek lah.
kita harus memperbaiki sebagai programmer di dunia pekerjaan. Karena emang tugas kita memperbaiki bug yang diketahui, memperbaiki ya pokoknya semua codingan kita harus memperbaiki, tidak boleh dicuekin di dunia profesional dan di etika profesional RPL. Yang keempat ada mengambil keuntungan pribadi dari informasi internal. Nah, kita tidak boleh mengambil keuntungan pribadi orang lain, informasi internal. Contoh, informasi yang kita tidak patut kita ketahui dan tidak boleh di share ke orang lain. Kita harus menjaga rahasia orang lain, data orang lain. Tidak boleh sampai bocor atau diperjualbelikan data orang lain. Itu adalah contoh pelanggaran etika, mengambil keuntungan pribadi dari informasi internal. Nah, selanjutnya ada etika dalam tim dan organisasi. Kerja tim dengan saling menghargai, transparansi dalam komunikasi. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap dampak sosial produk. Nah, di sini ada kesimpulan, yaitu etika dan tanggung jawab profesional adalah pilar utama dalam rekayasa perangkat lunak. Ya, seperti tadi, contohnya tidak boleh plagiarisme, copy paste, dan kita tidak boleh membocorkan rahasia orang lain ataupun data pribadi orang lain. Kode ketiga ini ada pengembang harus memegang teguh prinsip moral. Yang ketiga ada kode etik membantu menjaga integritas profesi. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Axel Raditya Nabiha dari Universitas Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.